akan menyampaikan catatan 20 tahun gerakan PKI sejak tahun 1996 sampai 2016. Ini kalau waktunya 5 menit pasti kurang. Ya, saya mohon teman-teman wartawan yang akan merekam agar utuh, karena saya akan menyebut nama, saya akan menyebut tempat, saya akan menyebut tanggal, saya akan menyebut alamat, saya akan menyebut siapa. Karena PKI, saya sudah bincang dengan abang saya, Bapak Kiflan Zain Alfian. Tugas kamu menjelaskan seluruh yang sedang terjadi. Tugas Bang Kiflan nanti bagaimana menghadapi kejadiannya. Untuk menghadapi kebangkitan PKI, kita akan wakafkan darah dan air mata kita untuk Allah dan tegaknya syariat Allah. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita berbicara tentang kebangkitan yang sesungguhnya, ketika aroma amis darah sudah mulai terasa di mana-mana. Mereka sudah menguasai istana. Hampir sebulan ini tak ada lagi konsultan tentara dalam istana. Rapat-rapat di istana negara hari ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Masduki, Urip Supriyanto, mantan KPU Solo, dan Budiman Sujatmiko. Jam 9 malam ke atas mereka berkumpul untuk terus merancang gerakan-gerakan PKI ke depan. Jadi artinya acara seperti ini sudah terlambat. Maka pesan buat saudara semua pada hari ini, ikuti sebatas waktu yang ada. Tentu saya banyak kekurangan. Kita awali dengan 1996. Tanggal 16 April 1996, polisi menangkap seorang perempuan yang bernama Dita Indah-Sari. Catat, Dita Indah-Sari. Siapa dia? Dia adalah staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kabinet yang kapan? Kabinet yang sekarang. Namanya Dita Indah-Sari, gerwani muda, ada di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 tahun yang lalu dia juga orangnya menjadi staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja dari menterinya yang bernama Muhaimin Iskandar. Saya sudah menyebut nama, rekam baik-baik. Semakin jelas siapa ada di mana, siapa akan berbuat apa, dan resiko apa yang akan terjadi bagi kita yang tidak teliti melihat. Jadi pada hari ini, sekali lagi saya sudah bilang dari awal, 30 tahun sudah saya yang mungkin cukup muda ini bergerak sampai ke Bakung, sampai ke Cemetuk, sampai ke Celuring, sampai ke Magetan, sampai ke seluruh titik-titik basis PKI. Saya punya kesimpulan, PKI telah bangkit kembali. Banyak sekarang rumah-rumah yang sudah kembali memasangkan baliho-baliho Palu Arit di rumah mereka masing-masing. Di saudara-saudara yang ada di Solo, dan Solo ini menyebut nama seorang yang bernama Harun. Dia tokoh PKI yang sudah tua dan tempat transit dari kader-kader PKI dari Jakarta. Jadi saya akan teruskan tanggal demi tanggal. 16 April 1996, Dita Indah-Sari menuliskan dalam buku hariannya, "Well, partai kita yang telah dikubur, dihina, dibakar, diusir, dibunuh, hari ini kita hidupkan kembali." 16 April 1996, dia mengatakan, 31 tahun partai kita terkubur, hari ini kita hidupkan kembali. 96 kurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65. Jadi mereka sendiri yang sudah mengumandangkan partai itu bangkit.
Mereka sambung dengan berbagai acara-acara sejak tahun 1998. Mereka bunuhi ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh agama dengan tuduhan dukun santet sejak bulan Maret, April, Mei, dari Banyuwangi sampai ke Banten. Mereka beli stempel dukun santet dan kolor hijau sebagai penghinaan warna hijau untuk umat Islam. 144 guru ngaji dan ustadz dibunuh, lehernya hampir putus dan perutnya terburai, ususnya membuncah keluar. 1999 dibunuh sekitar 200 orang ustadz ulama dan guru mengaji di Tatar Sunda Ciamis, 200 orang selama tahun 1999. Selama Oktober 2000 mereka telah membunuh sekitar 89 ustadz ulama dan guru mengaji dengan posisi leher yang hampir putus dan usus mereka terburai dari perutnya. Karena mereka disebut dukun santet, maka orang tak peduli, padahal mereka adalah orang yang dicatat dalam catatan kader-kader PKI tahun 60. Karena yang mati rata-rata umurnya 70-80 tahun. Kalau orang umur 70-80 disembelih, dibunuh, maka kalau kita kurang dengan angka 30 tahun, berarti mereka dulu usianya 30 dan 40 tahun. Dan kebanyakan mereka adalah pemuda Ansor. Kalau hari ini Angkatan Muda NU, kalau hari ini Ansor atau siapapun PMI kah namanya tidak ikut bergabung pada hari ini, tunggulah waktunya, sesungguhnya Anda akan dihabisi oleh PKI. Jadi saya tidak bisa lagi menutupi, kalau aksi-aksi kita hanya seperti ini, mereka semakin melihat siapa yang akan ditandai rumahnya dengan tanda merah, siapa yang akan dibunuh, siapa yang akan diracun. Kita masuk tahun 2000. Tahun 2000 terjadi Kongres PKI yang ke-8. Di tangan saya ini adalah ADART Kongres PKI yang ke-10. Kongres PKI yang ke-8 dilangsungkan di Sukabumi Selatan. Kongres PKI yang ke-10 terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Yang ke-9 di mana? Yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Tahun 2002 terbit buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, yang ditulis oleh Ripka Ciptaning, yang ayahnya adalah salah satu pengusaha toko material di kota Solo ini pada tahun 1950. Ripka Ciptaning namanya, tinggalnya di Jalan Haji Mencong, Tangerang, berasal dari PDI Perjuangan, anggota DPR RI sudah 3 periode, berangkat dari Sukabumi Selatan, tempat penyelenggaraan Kongres PKI yang ke-8, tahun 2000. 2003, Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang Pemilu nomor 12 pasal 60G, yang mana sejak itulah kader-kader PKI, simpatisan PKI, pengurus PKI, dan orang-orang yang terlibat dengan PKI diperbolehkan jadi anggota DPR RI, DPD, gubernur, wali kota, dan pejabat-pejabat instansional. Jadi sekarang kalau kita mau buka satu-satu, silakan jawab sendiri, siapa gubernur Jawa Timur? Silakan periksa ayahnya. Siapa Oki Asokawati, anggota DPR RI dari P3? Ayahnya Brigadir Jenderal Anwas, PKI golongan A. Saya Alfian Tanjung, kader P3. Tapi hari ini saya bicara PKI sudah ada di DPR RI, sudah ada jadi gubernur, sudah ada jadi bupati, sudah ada jadi polisi, sudah ada jadi tentara. Jangan heran kalau hari ini polisi dan tentara tidak menunjukkan sikap yang tegas menghadapi PKI. Karena yang sangat gelisah adalah para veteran. Yang sangat gelisah adalah tentara-tentara yang mengerti betapa kejam dan jahatnya PKI. Tahun 48 mereka berontak, mereka bakar pesantren Sabilil Muttaqin PSM Takeran, mereka bunuh ulama dan santri, 108 orang disembelih, dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter. Catat, yang menggagalkan mereka gerakan musuh dan antek-anteknya bukan dari Kodam 5 Brawijaya,
bukan dari Kodam 4 di Ponorogo. Tapi yang menumpas PKI 48 adalah